nama saya Julita Marbun, saya dari Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus dugaan keracunan program makanan bergizi di Banyumas. Bertambahnya kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Badan Gizi Nasional atau BGN mencatat sejak Januari hingga 22 September 2025 terdapat 4.771 kasus yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Tingginya angka tersebut menarik perhatian media asing. Sejumlah media internasional bahkan menyoroti desakan agar program MBG dihentikan sementara. Kasus dugaan keracunan yang menimpa lebih dari 100 siswa di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi sorotan publik pada September 2025. Penerima merahasiakan jika terjadi keracunan akibat program makan bergizi gratis terbukti di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sempat dibantah pihak Badan Gizi Nasional, surat perjanjian itu ternyata dibenarkan ada oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pemberitaan Kompas pada tanggal 12 September 2025, siswa dari beberapa sekolah mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program bergizi gratis yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak sekolah, namun justru menimbulkan masalah sosial yang cukup serius. Puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diduga keracunan seusai menyantap makanan program bergizi gratis MBG pada Selasa 23 September 2025. Pemirsa, data terbaru hingga Jumat 26 September mencatat 92 siswa SD Negeri Pangebatan tidak masuk sekolah. Sebagian besar mengalami gejala mual, kemudian muntah, diare, pusing hingga sakit tenggorokan. Masalah sosial yang muncul dalam kasus ini adalah gagalnya pelaksanaan program publik yang berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Program yang seharusnya memperbaiki gizi kesehatan justru menyebabkan dampak kesehatan yang negatif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan di sekolah. Selain itu, muncul pula persoalan ketimpangan dalam pelaksanaan dan pengawasan program, di mana pihak-pihak pelaksanaan di tingkat lokal belum memiliki kapasitas dan regulasi yang kuat untuk memastikan keamanan makanan. Penyebab utama dalam dugaan keracunan ini adalah kualitas dan keamanan makanan yang menurun akibat penyimpanan dan konsumsi yang tidak sesuai standar. Dan juga sejumlah siswa diketahui tidak memakan langsung makanan yang diberikan, tetapi membawanya pulang dan baru dikonsumsi setelah beberapa jam kemudian. Dan juga faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG. Dinas Kesehatan setempat bahkan mengakui bahwa mereka kesulitan melakukan pengawasan karena belum ada regulasi yang jelas mengenai peran mereka dalam memeriksa dapur SPPG. Penyebab utama dugaan keracunan ini adalah kualitas dan keamanan makanan yang menurun akibat penyimpanan dan konsumsi
tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG. Dinas Kesehatan setempat juga mengakui bahwa mereka kesulitan melakukan pengawasan karena belum ada regulasi yang jelas mengenai peran mereka dalam pemeriksaan dapur SPBG. Peristiwa ini menggambarkan terjadinya disfungsi sosial, di mana suatu program yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan justru menimbulkan gangguan terhadap sistem sosial, terutama di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Kasus ini juga memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan pemerintah sebagai sumber kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Ketika pengawasan lemah, kelompok yang paling rentan dalam hal ini adalah anak-anak, di mana mereka menjadi pihak yang paling dirugikan. Sedangkan dengan pendekatan interaksi simbolik, makanan dari program MBG bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga simbol dari perhatian pemerintah. Ketika makanan tersebut justru menyebabkan kerugian, makna simbolik itu berubah menjadi sumber ketakutan dan kekecewaan bagi masyarakat. Dampak sosial yang muncul akibat peristiwa ini yaitu selain gangguan kesehatan pada siswa, terjadi juga penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pendidikan. Orang tua menjadi khawatir terhadap keamanan makanan di sekolah, sementara sekolah mengalami tekanan sosial dan reputasi yang menurun. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak umum memperbaiki sistem keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya integrasi makanan di lingkungan pendidikan. Sebagai solusinya, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program MBG. Setiap dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang jelas, dengan pengawasan langsung dari dinas kesehatan. Selain itu, sekolah harus memberikan edukasi kepada siswa agar makanan dikonsumsi langsung dimakan dan tidak dibawa pulang. Pemerintah juga perlu menambah tenaga ahli gizi serta melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan. Evaluasi terbuka dan transparan sangat penting agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. PG Karanglewat yang mengalami dugaan keracunan telah menyangkut program makan bergizi gratis. Bahkan tidak hanya terjadi di STPG Karanglewat itu, dugaan keracunan juga terjadi di STPG Sigagaran yang berada di Kecamatan Banyumas, bahwa yang per hari ini itu dilaporkan ada baru 12 siswa yang mengalami mual hingga muntah setelah menyantap makanan dari program MBG tersebut. Kondisi tersebut langsung menuai respon dari pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan evaluasi. Sebagai kesimpulan dari kasus dugaan MBG, kasus dugaan keracunan MBG di Banyumas mencerminkan bahwa niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi di masyarakat dapat gagal jika pelaksanaan tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan koordinasi antara lembaga yang baik. Dalam perspektif sosiologi, hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan sosial dapat menimbulkan disfungsi ketika struktur sosial tidak berjalan selaras. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan dan tata kelola pelaksanaan program gizi harus menjadi prioritas agar kejadian serupa